Jadi menurutmu demokrasi terpimpin sebenarnya sama sekali bukan demokrasi, Su? Jelas, Pak. Lihat apa yang terjadi dengan pers hari-hari ini. Indonesia Raya atau Harian Rakyat. Saya bukan simpatisan komunis, tetapi apa yang terjadi terhadap Harian Rakyat adalah suatu contoh pelanggaran terhadap demokrasi. Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah. Mereka yang berani menyerang koruptor-koruptor, mereka semua ditahan. Lihat apa yang terjadi dengan Mohtar Lubis. Menurut saya itu adalah suatu tanda-tanda kediktatoran. Sayang sekali waktu kita telah habis. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah berdiskusi dengan sangat baik. Selamat datang di Gazebo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Jumpa lagi dengan saya dalam Gazebo NHS. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Dulu memang bergelut dengan saya di sektor-sektor yang tidak enak, gitu ya. Lalu kemudian akademisi, ya bukan akademisi, memang akademisi tulen. Lalu nggak tulen. Kalau tulen udah nggak nyambi kemana-mana. Ya, dan terlibat dalam begitu banyak kegiatan kebudayaan. Satu di antaranya dari sekian keterlibatan dalam kebudayaan adalah sebagai artis bintang film kalau dulu, atau ya apapun lah yang berkaitan dengan seni, Mas Bul ya. Yang bisa membuat ruangan satu bioskop itu menengok satu orang. Tapi di kala waktu juga sebagai peneliti sama saya di Jawa Pos Institut Pro Otonomi. Hampir 2-3 tahun lah, sehingga kami banyak keliling ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Saya sapa saja Mas Mulyo Hadi Purnomo, tapi sering disingkat Mulyo HP. HP apaan? HP itu bukan handphone yang jelas bukan handphone. Oke. Hadi Purnomo. Iya. Jepara lahir. Tapi jangan tanya tahun berapa ya. Ya. Malu saya. Ya walaupun sudah senior tapi masih oke. Dengan kata lain sudah tua gitu kan. Bilang aja tua. Iya. Apa-apa. Oke. Sekarang sehari-hari menjabat sebagai wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Yes. Pusat tentu saja. Ya. Mulai tahun 2019. 2019. Saya kembali ke jalan yang benar, Mas Mulyo mulai berangkat ke jalan yang sesat. Kembali ke jalan yang benar itu istilah saya saja dan Mas Mul untuk menyebut bahwa ya, kembali ke kampus. Karena akademisi kan harus kembali ke kampus. Kembali ke habitat. Jadi sehari-hari itu ya Mas Mul di Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Apa menariknya lembaga itu sih? Menarik lah karena ada banyak persoalan budaya kan yang ada di situ. Gitu. Dan saya bisa memanfaatkan ilmu saya itu kan untuk kepentingan yang lebih praktis gitu kan. Itu karena dunia penyiaran kan saya pikir juga dunia yang banyak mempengaruhi kehidupan dan cara berpikir. Dan persoalan budaya sangat kental di sana. Hampir seluruh dimensi itu sebenarnya kebudayaan. Hampir seluruh dimensi kebudayaan. Antropologi mengajarkan semua hal itu adalah ya kebudayaan. Tidak ada lain lagi gitu. Situlah saya bisa memberikan peran ilmu saya. Iya, kalau dulu setahu saya, sepengamatan saya Mas Mul ini kan aktif sekali di perfilman. Gimana dong ceritanya? Iya, tahun berapa ya? 2003, 2004 itu ya, yang itu membuka jalan bagi saya. Tapi sebelum itu sebetulnya sudah pernah ada sih saya terlibat di bilur-bilur penyesalan gitu ya. Bilur-bilur penyesalan. Kebetulan syuting di Semarang, lalu kemudian saya waktu itu jadi figuran. Dibayar berapa waktu itu. Tapi saya cerita tentang apa itu? Itu soal pergerakan mahasiswa tahun 65-an ya, di kota lama dan di Lawang Sewu. Arahan sutradara? Aduh lupa saya waktu itu ya. Lupa, tapi ada di Miswar, ada si siapa itu ya? Garib? Bukan. Ada saya lupa itu si siapa itu ya. Bukan dia. Si ini. Aduh lupa saya. Ya setidaknya dari Miswar lah itulah yang satu pemeran utamanya waktu itu. Terus lewat baru
2004, 2003, 2004 ada produksi film dan Mas Riri membutuhkan partner. Riri Riza ya. Riri Riza dan Mbak Mira Lesmana itu membutuhkan partner untuk mengerahkan talent lokal. Karena sebagian besar lah 80% itu syuting film itu ada di Semarang. Jadi butuh partner lokal dan waktu itu juga saya dicari orang. Ya saya sih paham, saya hanya memahami dunia kesenian dan terutama teater ya. Dengan membuka banyak jaringan karena memang aktivitas saya itu lebih banyak untuk kesenian ya. Teman-teman teater termasuk juga jaringan-jaringan kesenian gitu. Sehingga kemudian ketika datang Mas Sabto, Mas Sabto itu casting directornya datang itu di 3 titik ya, di kampus Undip, di TPRS, lalu di mana itu semua menyebut nama saya gitu kan. Banyak recommended ya? Iya, akhirnya dicarilah hari itu juga harus ketemu saya. Dan waktu itu masih tinggal di Trangkil, Sampangan, naik gitu. Langsung casting? Bukan langsung casting. Waktu itu pembicaraannya adalah mencari partner untuk bisa terlibat sebagai kru, talent kru. Semacam IO ya, membantu itu? Bukan. Memang bagian kru lah, bagian dari produksi itu saya masuk, saya dibayar sebagai kru. Ya setiap bulan, setiap hari ada uang harian, ada makan di situ, nanti setiap bulan juga ada. Nah kebetulan akhirnya sampailah mencari sosok seorang Frata, gitu kan, guru bahasa Indonesia waktu itu. Dan dalam film Ki itu Suwaji ya? Iya, dan tahun 2004. Produksinya 2004 terus. Kemudian saya selalu berusaha untuk menghindar karena saya terlibat sebagai kru kan nggak etis. Ya wae gitu, kru kan bisa juga menawarkan diri. Saya nggak. Tapi akhirnya memang udahlah Mas memang. Karena pertimbangan objektif ya. Ya akhirnya itulah dapat beberapa scene dan itu menjadi ya momen pertama saya terlihat in frame, ada beberapa dialog. Dan setelah itu karena memang pada waktu itu luar biasa ya, pernah dalam sehari itu saya harus mengumpulkan orang sejumlah 1.400 hampir 1.500. Oh iya? Ya. Mengorganisir semua itu? Iya, karena adegan demo mahasiswa besar-besaran. Saya lihat di perempatan Gajah Mada Kota Lama masalah ya. Yang itu yang mobil iring-iringan? Di Jembatan Berok. Titiknya adalah titik dernya itu waktu itu kan di Jembatan Berok gitu kan. Berok memang ada perempatan Gajah Mada. Itu ya? Iya, betul. Di situ. Nah, saya harus merumputkan Gajah Mada itu di perempatan. Itu ada adegan Soekarno melintas. Iya. Toko Bata kalau tidak salah. Itu terpampang gitu ya. Dan memang suasana klasik sangat tampak sekali. Iya, kerasa sekali ya itu. Nah, dari situlah yang kemudian dan ada beberapa adegan yang sangat Mas Riri merasa terkesan saya memilih orang itu tepat. Jadi, artinya memang orang-orang itu dibutuhkan, misalnya pada waktu adegan antri minyak. Iya. Ada seorang anak kecil yang sampai telanjang, terus kemudian ada orang cacat dan sebagainya. Dirijennya di trek, betul. Begitu. Bagaimana kemudian pengawasnya yang ngatur juga begitu keras. Iya, nah itu Mas Riri waktu itu gila, ini dapat talent yang banget ini. Jadi seperti dimanja, kamera pasti dimanjakan oleh kamera. Sama pada waktu adegan di sekolahan juga, sekolahan mana dia yang kebetulan yang jadi guru adalah guru, memang betul guru-guru SMA Mataram itu ya waktu itu, Pak Mulyo, namanya hampir mirip sama saya juga gitu. Terus kemudian saya juga melibatkan ada senior teater Mas Edi Dom, gitu, yang jadi guru yang dimusuhi sama Ki, itu kan. Itu ente punya kawan ya? Iya. Dan kemudian Ji tidak jadi karena melihat guru miskin gitu ya? Iya, betul. Kasian, miskin. Di daerah Selamar ya, mau mukul. Lalu berbalik, itulah kemuliaan Ji gitu ya. Tapi bagi saya Mas Mul itu curang sekali dalam film Ji itu. Kenapa memang? 2-3 shoot yang saya lihat, saya mendalami itu film Ji terus terang aja. Mas Mul itu mendengarkan Ji saat mendebat. Di slide berikutnya, kemudian ente ini
lagi mendengarkan apa yang disanggah habis-habisan oleh Ji, lalu Anda bilang waktunya sudah habis. Ya, itu bagi saya itu curang banget itu. Waktu kita sudah habis. Iya, waktu saya sudah habis, lalu bel berbunyi kali ya. Iya. Itu arahan sutradara di skenario atau ente sendiri? Enggak lah, ya memang skripnya begitu. Kalau saya pinginnya ya berpanjang-panjang. Kalau perlu satu film satu setengah jam. Kalau saya berpikir kalau itu ente yang ekspresinya, improvisasinya, saya akan lempar itu. Saya nggak akan nonton film itu. Karena gurunya kurang ajar sekali ya. Orang di debat didengarkan ya, tapi aku rasa pikiran Anda kemana-mana dan kemudian enak aja. Enggak, kalau setting situasinya saya memahami waktu itu, dan ketika saya diskusi sama Mas Riri sama Astradanya, itu memang kenapa kemudian saya harus memotong, karena pembicaraan Ki kan sudah mengarah pada situasi kepada politik. Sangat. Dan pada waktu dan itu juga serius banget itu. Dan ke waktu itu kan juga saya harus menengok keluar begitu untuk melihat siapa yang mendengarkan. Karena saya khawatir. Oke. Mas Mul, saya tahu Anda juga membintangi banyak film ya. Jangan membintangi dong. Apa tuh? Ya saya terlibat lah. Terlibat dalam sejumlah film-film yang Film layar lebar. Film layar lebar yang saya tahu banyak berkesan buat saya. Di luar film Itu karena kita berteman. Kalau nggak berteman ya nggak berkesan. ya. Kan? Ya subjektif ya. Tapi enggak, memang saya lihat sendiri film-film itu bagus-bagus ya. Iya. Selain film serius gitu ya. Film layar lebar maksud saya. Apa sih sebenarnya? Iya, kalau beberapa kali sih Dreamlight itu meminta saya untuk menjadi pemeran di beberapa produksi sinetron dia gitu ya. Dulu PHK Bukan Kiamat, lalu ada beberapa produksi ya kebetulan, dan kalau Dreamlight juga beberapa kali minta, cuman karena jadwalnya tidak bisa bertepat cocok dengan saya sehingga beberapa kali tolak. Terus kemudian juga iklan, baik itu ikut berperan in frame maupun sebagai kru ya. Bisa sebutlah misalnya Bang Jateng Syariah waktu itu juga jadi mentoran, lalu kemudian ada Jarum Beasiswa Bulu Tangkis, terus kemudian Tolak Angin ya. Itu yang Tolak Angin ada beberapa sih. Itu yang film-film iklan ya. Itu tapi kita bahas ini Mas Bud, yang film-film serius. Dari sekian film selain G apa sih? Ada G, ada Tanda Tanya, lalu kemudian ada The May, terus kemudian juga ada film Soekarno, itu semi dokumenter ya. Film Soekarno, lalu kemudian juga Anda ada sebagai fotografi ya. Bukan main. Luar Padahal biasa. jauh dari anu ya. Enggak. Saya nggak tahu juga karena kemudian Anda pas saya kira itu. oh gitu. Iya. Oh. Ada banyak kesamaan lah. Baik yang patut Sama diungkapkan, laki-laki. apalagi yang tidak diungkapkan. Oke. Itu film yang Salatiga itu? Oh, Toleransi? Itu Sukia. Sukia, iya. Lalu kemudian Yang film Nirwan ini, Dewanto ya? ya, lalu kemudian ada film Merah Putih. Oke. Oh, itu yang Yang heroik banget, effortnya luar Iya. biasa. Karena saya harus 3 bulan lebih gitu. 3 bulan waktu itu memang saya orang yang Tapi satu film yang saya agak kecewa dengan penampilan Mas Mul itu di film G, waktu Mas Mul jadi frater ya, Frater. guru ya. Itu kan kalau tidak salah SMA di Tanah Putih kalau saya Ya. Ya di situ. Itu frater ya, Ya. frater Romo ya. Kaliwiru. Kaliwiru ya, Kaliwiru. Sinlui ya. Iya Sinlui. Jadi saya kecewa terus sama aja. Itu kan Ci lagi mendebat sama Anda itu. Ya kan? Pada saat slide pertama memang Anda menanggapi, slide kedua pada saat dia sampaikan bagaimana kritiknya Ci kepada keadaan, lalu Anda berpihak kepada kelaliman lah begitu saya lihat waktu itu, karena Anda enak sekali waktu sudah habis kira-kira gitu. Apa itu kalimat yang tepat itu? Ya, maaf waktu kita sudah habis. Justru saya kira perlu dan memerlukan jawaban seorang guru. Tampaknya Anda membela rezim pada waktu itu ya. Situasi politiknya kan tidak memungkinkan untuk kemudian memperpanjang waktu. Tapi Makanya kan kemudian ada satu adegan titik begitu, adegan yang saya tengok ke jendela itu kan dalam arti ingin menggambarkan bahwa ini jangan-jangan ada yang orang lain yang menyaksikan karena siswa saya. Tapi saya tetap
bagaimana respect ketika saya nilai dan melihat membaca itu saya. Tapi itu bukan itu skenario ya? Dia skenario dong, masa nggak skenario gitu kan nanti. Bukan improvisasi Anda ya? Bukan karena saya grogi lalu kemudian ingin segera kalau saya diselesaikan. grogi, aku tidak akan pernah menilai. Tapi itu kan bicara tentang sangat serius. Rupanya Anda melirik itu maksudnya untuk cari aman begitu ya? Ya, saya melihat supaya situasi di anak luar. didik Anda ini jangan sampai diciduk sama Betul, penguasa. betul. Jadi saya menyangka selama bertahun-tahun sebelum saya konfirmasi ke Anda ini bahwa itu karena Mas Mul yang mau curang. Ya enggak, mana berani gitu kan untuk Kalau sebuah itu film. benar, saya tentu tidak akan mengenang Anda untuk sebagai pemeran yang baik di film G. Rupanya pembelaan Anda sudah Ya, tepat kalau begitu. karena Anda kan suka politik gitu ya. Ya. Anda berharap Ki akan banyak mengungkapkan hal. Iya. Tapi kan bukan biografi politik. Bukan. Iya. Tapi Jadi- rupanya itu ya. Ya itu. Tapi nasib guru sebagai prater ya waktu itu ya jauh lebih baik lah daripada G ya, gurunya G yang mau dihantam pakai balok. Oh iya, Nah, itu iya. gimana itu? Itu Karena di Semarang ya? Dia otoriter. Ya, orang Itu di Semarang. Semarang? Itu Mas Edi Dom. Di Dom, ya, oke. Tapi itu lokasinya di Semarang juga. Lokasinya di Semarang. Di mana itu? Yang itu di ini Kampung Mengasapan. Di mana itu? Kampung Mengasapan yang sana itu Jalan Layur. Oh, sana lagi. Petek begitu. Iya. Pelabuhan dong. It- Dekat pantai. Iya, dekat pelabuhan. Iya, iya. Dan itu memang kalau fotografis banyak orang yang memanfaatkan lokasi itu untuk pengambilan gambar, apalagi kalau pagi atau sore itu. Bagus memang kok aku lihat. Bagus. Cuman sayang ya karena tipuan kamera sehingga melihat sungainya itu kelihatannya Ya dibikin keruh lah. ya, bukan dibikin keruh, memang keruh. Oh iya. Coba kalau itu jernih pasti Iya. menjadi Ya, destinasi dari wisata situ ya. yang Tapi mungkin beda dengan sekarang. Kalau sekarang memang ditata dengan sangat baik. yes. Apakah Mas Rul ya, Semarang itu, apa menariknya Semarang ini? Kayaknya dari seluruh film yang berbau sejarah, itu selalu Semarang kayaknya jadi favorit lokasi film deh. Banyak bangunan-bangunan tua yang masih terpelihara yang berkaitan dengan pecinan misalnya atau bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Belum lagi kalau kita bicara kota lama. Jadi mungkin Jakarta juga banyak ya. Tapi kemungkinan untuk bisa memblokir jalan karena orang proses syuting itu kan jangan sampai kemudian ada gangguan kendaraan dan sebagainya. Walaupun sempat pada waktu adegan di Jalan Gajah Mada ya, dalam film G yang di perempatan Toko Bata, itu kan juga sempat memblokir ya beberapa Oh jalan. iya, jadi perempatan itu dari 4 arah itu diblokir semua. Karena waktu itu kan memang dimanfaatkan untuk adegan itu sehingga ya situasinya bisa dapat lah. Tapi angelnya sangat bagus sekali tuh. Waktu itu Filmnya ya. bagus banget. Itu ngomong-ngomong mobil itu dari mana itu? Ada begitu banyak. Ada orang art ya, orang art yang punya tugas untuk mendatangkan mulai dari sepeda, mobil, motor semua. Gitu. Tapi ya jangan tertipu karena biasanya mobil begitu itu ya satu, cuman kadang-kadang labelnya yang diganti gitu Itu kan. manipulasi. Busnya misalnya, bus kotak itu, Iya. ya itu cuma satu itu. Bis kuning sekolah itu. Bus Kalau nggak salah ya? bus bukan lah, itu bus umum. Mobil power. Mobil bus power itu depannya monyong, Yes. lalu kayak sekolah bis sekolah itu Ya, warna kuning. warna Tapi ini kuning. yang dulu itu namanya power. Itu dulu Orang bus kampung bilang namanya power. bus perak. Bis perak. Perak itu di Itu Semarang? Dr. Cipta. Ya, Dr. Cipta. Waktu itu saya kebetulan ikut survei ngeliat gitu kan. Oke Mas Nur, di luar film sekarang jadi wakil ketua KPI. Apa menariknya lembaga ini sih sebenarnya? Iya. Komisi Penyiaran Indonesia benar? Yes. Oke. Ya karena menurut saya di situ banyak persoalan kebudayaan ya. Dan saya berkecimpung dalam persoalan kebudayaan dan saya juga kadang-kadang berperan untuk menafsirkan sebuah adegan. Kebetulan saya punya latar belakang film, lalu kemudian punya latar belakang tafsir budaya begitu ya, teks-teks dan sebagainya. Dan disitulah kemudian saya melihat runtutan apakah ini disengaja, apakah ini tidak disengaja, apakah ini memang sudah dikonstruksi, tidak dikonstruksi. Itulah yang kemudian membuat saya menjadi bisa mengaplikasikan ilmu saya. Tapi dari sekian
ya sebutlah artis ya di Semarang. Tampaknya Mas Mul yang paling banyak terlibat dalam film-film dari karena setelah Ki itu yang setelah Ki kebutuhan visual talentnya itu saya bisa penuhi, dan waktu itu luar biasa loh. Saya kan baru pertama kali terlibat sebagai kru. Jadi nanti kebutuhan untuk besok itu baru keluar nanti jam 5, jam 6, jam 7. Padahal harus cari Chinese. Orang pun kalau bukan pada waktu itu kan, kalau settingan tahun 65 kan saya membayangkan nggak boleh terlalu gemuk lah, rambutnya harus panjang. Orang zaman kelaparan. Iya, nah itu kan tidak, apalagi kalau butuh Chinese, orang Arab, wah itu udah pusing. Jadi saya setiap dapat dari Astrada, langsung saya gerak, asisten saya suruh nungguin, saya gerak gitu. Sehingga banyak tempat yang menurut saya juga akhirnya bisa menjadi saudara gitu kan. Setiap kali saya datang ke sana, Mas, ada syuting apa lagi gitu, selalu begitu, karena image-nya gitu. Bahkan ada seorang pemulung ketika sutradara waktu itu mau menggarap film bukan Demei ya, Fotograf bukan, film tentang zaman Jepang juga, itu lagi jalan-jalan Bu, ya si casting directornya nih kalau cari orang, itu biasanya Pak Mul, pemulung yang memang beberapa kali terlibat. Gitu. Jadi ada juga seorang nenek-nenek Chinese tua yang, tapi begitu dekatnya dengan saya, enggak, kalau saya enggak sama Pak Mul, enggak gitu, karena ini orang-orang kampung kali, bukan, yang pinggir maksud itu, Jagalan. Jagalan. Ya, Gitu. Nenek-nenek tua sekali, tapi saya sudah paham betul bagaimana. Mi, nanti di mobil aja, istirahat aja Mi, gitu kan. Sepuh 70 waktu itu terlibat pertama kali di Ki itu sudah 60 lebih ya. Sampai sekarang makan, karena sudah terbiasa berhadapan dengan kamera, dikasih dialog pun jalan, asalkan keluhnya apa gitu ya. Iya, dan udah mudeng. Tapi kan tentu juga tidak bisa cepat juga kalau nggak di briefing sejak awal. Iya. Sekarang masih bolak-balik Jakarta Semarang? Ya 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali pulang, atau pas kebetulan ada undangan. Tapi biasanya 2 minggu sekali lah pulang ke Semarang gitu ya. Jadi kalau kelamaan nanti takutnya malah lupa jalan. Iya, itu pasti. Jangan sampai. Tetaplah semuanya itu sumbunya ada di rumah. Ya. Keluarga masih di Semarang. Semarang kan, karena sekolahnya juga kebetulan anak-anak sekolah di Semarang. Janganlah rumah satu belum sebesar ini, nanti kalau sudah sebesar ini saya boleh tinggal lah. Tapi rumah ini dulu murah sekali loh Mas Bos. Ya percayalah, tahun berapa ya dulu ya? Iya, enggak, cuma ya 87 juta 500 meter. Dan semua orang belum yakin. Jadi semua orang waktu orang beli tanahnya ya orang saya beli tanah ini, mereka bilang ngapain beli tanah di daerah sempit begitu. Enggak, ini aku jauh-jauh dijanjikan kesini mau diajak ngobrol gitu, malah justru dipamerin rumah yang jadi kepancing gimana sih ini ceritanya? Ini kan cerita ente yang nyinggung aja. Nah, saya perlu jelaskan. Lalu saya kan akhirnya kebeli nih. Memang orang Jawa juga bilang kalau rumah itu udah pulung banget. Iya. Benar-benar pulung banget. Itu murah sekali. Nah sekarang di depan yang lagi dibangun kos-kosan 1,7 M. Sampingnya 1,7 M setengah. Nah sebelahnya ada 1,6. Artinya kalau ini dijual bisa 2 M gitu ya? Lebih ya? Mungkin lebih ya. Ya karena isinya ya. Dulu kan ini baru tanah kan. Belum lagi kalau sama orangnya ya, yang luar biasa itu ya. Kan? Lah kemudian kita kerja bareng di Jawa Pos ya. Lalu tahun 2005-2007 ya. Ya kemudian kami bangun. Sementara saya ini udah di Jakarta karena bantu-bantu seorang menteri gitu ya, yang belum lama dilantik. Saya hampir total di sana. Pulang kalau seminggu hari Rebu aja. Tapi saya nggak enak, lalu kemudian sekalian saya daftar Bawaslu. Lalu daftar juga sekolah. Tapi sekolahnya satu semester pertama masih penuh, semester kedua bolong-bolong, semester ketiga ketua Bawaslu. Saya kemudian lari ke Unpad. Ya kan? Tadinya di UI ya? UI, izin belajar saya UI. Ya kan? Tapi kemudian Unpad. Kalau begini terus nggak bisa ini, saya
Tapi saya sudah dapat izin sebenarnya. Nah, cuma memang ada masalah lalu akhirnya ya diumpat dan itulah. Tapi memang saya waktu pindah ke sini Mas Bro, saya sudah merasa kalau saya daftar Bawaslu pasti ada orang mau mempermasalahkan. Ya. Saya makanya yang saya undang itu wartawan sama LSM. Bener waktu saya daftar Bawaslu di tracking siapa NAS, rumahnya bagaimana dan macam. Loh buka, saya dulu yang jadi tukang doa, saya ada di situ. Jadi yang selamatan yang saya undang itu kan 2 sumber, wartawan dan LSM. Oh enggak, saya enggak masalah. Itu saya dulu dia punya rumah sebelum. Maksudnya dipersoalkan ini rumah ya, ini. Biasa kan kalau pejabat, kalau akhir dari satu kita bisa bikin rumah. Kalau kita sedang menjabat, akhir masa jabatan sedang itu ya? menjabat. Apalagi setelah menjabat pasti orang akan paling nggak enak lah. Ya itulah kan kita harus apa Iya. itu apa tuh kekayaan itu loh. Ya LHKPN. LHKPN, Ya, LHKPN. saya rajin termasuk sekarang kan. Tapi memang orang hidup jadi pejabat itu kayak ada di akuarium. Jadi kemana ikannya itu bergerak, selalu dipandang. selalu orang akan melihat. Betul. Gitu ya. Itulah kemudian Iya. bicara juga harus hati-hati. Iya. Diajak ngobrol sama media juga harus Iya. hati-hati bicara. Kalau enggak jadi blunder. Iya, kan? dan harus ada data, jangan asal ngomong. Iya, iya. Karena omongan pejabat harus terukur Dan berbasis data. dipegang juga kan. Apa yang kita sampaikan itu jadi omongan kita dipegang. Apalagi kayak begini nih. Iya, Ini berapa lama ini kan nggak akan terhapus gitu kan. jejak digitalnya Iya, jejak sampai digitalnya. kapanpun. Betul. Jadi istilah dunia maya itu sebenarnya dunia yang paling nyata. Saya baru merasakan betapa dulu Pak Sekretaris Kabinet itu siapa Pak? Yang kalau ngomong Murdiono. Pak Murdiono, saya baru merasakan sekarang. Jadi ketika diwawancara apalagi kalau live ya di televisi begitu. Saya jadi Kayak mau bego, ngomong itu di sini harus pikir betul. Kelihatan kayak bego ya. Karena harus hati-hati. Iya. Jangan sampai kemudian jadi blunder Bener. dan jadi bulan-bulanan. Gitu. Saya lihat omongan pejabat nggak terukur aku lihat sekarang ini. Bukan saya loh ya. Iya, saya nggak ngomong begitu. Kan boleh kalau saya sebagai warga negara biasa. Iya. Orang saya juga pernah jadi kan. Sudah mantan gitu maksudnya. Iya mantan. Tapi memang setiap hari kita deg-degan tanggung jawab. Iya. Apalagi 2 periode saya berturut-turut ya di Bawaslu dan di DKPP. Tensinya tinggi sekali. Tinggi apalagi ya beberapa kasus juga muncul dalam konteks penyiaran ya. Baru-baru ini kan kaitannya dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU, KPI berkaitan dengan pembatasan gitu ya, dai yang berasal dari organisasi terlarang. Kalau kami ditanya seperti itu kan sebetulnya konteksnya jelas. Oh ya memang logonya aja burung Garuda, gitu kan. Kalau sudah dinyatakan secara hukum bahwa itu terlarang gitu ya harus dibatasin gitu. Nah itu kemarin juga memang menimbulkan polemik. Dikira kami membidik satu organisasi tertentu karena kebetulan kan memang situasinya sedang ada rame-ramenya proses, gitu ya, sedang ada proses terhadap satu pimpinannya begitu. Saya katakan sih enggak. Kan ada beberapa begitu loh, hitunglah 7, 8 itu ada. Belum lagi kalau sebelum reformasi itu ada beberapa kan sebetulnya yang dilarang oleh pemerintah itu. Karena sekarang memang kalau kita bicara soal radikalisme, intoleransi melalui lembaga penyiaran, terutama radio. Kalau di televisi itu terpantau seluruh Indonesia, kalau radio mainnya bisa jadi sekarang di pelosok-pelosok, di pinggir-pinggir itu. Dan itu faktanya sudah kami temukan bahkan sebelum saya di KPI Pusat di Jawa Tengah menyiarkan lagu Indonesia Raya aja nggak mau, gitu. Diganti dengan yang lain. Saya Islam, saya Muslim, tetapi bagi saya juga ya memang itulah Indonesia. Kalau nggak mau menyanyikan Indonesia Raya, nggak mau menyiarkan lagu Indonesia Raya, udah ganti KTP kan. Bukan KTP Indonesia lagi kan, udah pindah saja lah. Itu kan larangan terhadap dai tertentu ya.
yang waktu dirilis oleh KPI? Kami sih tidak menyebut nama-nama gitu ya. Ada beberapa sebetulnya yang juga berasal, tetapi kemudian MUI sudah mengeluarkan sertifikat atas pendakwah itu, atas dai yang itu. boleh dan tidak boleh di TV. Iya, itu kan sebetulnya merupakan langkah antisipatif dari KPI melihat gejala yang marak ada di beberapa lembaga penyiaran, terutama radio. Jadi jangan sembarangan untuk kemudian mengajak atau menjadikan seseorang untuk kemudian menjadi pendakwah yang tidak kredibel, yang tidak memiliki kemampuan agama yang baik, gitu kan. Baca Al-Quran, baca hadis juga salah, gitu kan, hanya karena popularitas bisa entertain. Itu yang sebetulnya juga ingin kami ingatkan kepada mereka semua, jangan cuma candaan saja, tetapi juga bahwa nilai-nilai di dalam keberagaman, saya pikir saya tidak begitu fasih ya untuk bicara soal itu. Tetapi saya rasa dari beberapa yang saya dapatkan dari beberapa waktu saya masih suka ngaji dulu lah, itu juga tampaknya dalam Islam pun harus menjadi rahmatan lil alamin. Itu jadi kan aku yakin di KPI-nya tidak menilai dari sisi materialnya ya, tapi dari sisi formil tentu. Karena materialnya iya, tapi item agama kan tidak, selalu koordinasi dengan MUI misalnya begitu. MUI ya. MUI yang kemudian memberikan statement apakah ini kemudian dinyatakan kontennya, apa isi yang disampaikan itu. Kan hak eksekusi ada di KPI kan. Hak eksekusi untuk menyatakan bahwa hentikan dan tidak hentikan itu adalah KPI. Tapi rekomendasi atas kualitas, atas isi dakwahnya itu adalah MUI, bukan kami. Tapi eksekusinya di lembaga penyiaran. Eksekusinya oleh KPI kepada lembaga penyiaran. Iya. Nah, ya, artinya dasarnya yang paling konkret itu kan dari KPI. Lalu diteruskan kepada lembaga penyiaran. Iya. Kepada lembaga penyiaran. Kalau sifatnya umum ya berarti umum gitu. Dan lembaga penyiaran itu kan tidak harus televisi juga kan. Oh ya, radio juga. Maupun frekuensi lain ya. Tapi tidak termasuk untuk yang digital, misalnya di YouTube, lalu kemudian di Instagram. Itu beda sendiri. Enggak. Kenapa gitu ya? Karena undang-undangnya memang membatasi. Undang-undang 32 kan belum masuk ke sana ya. Belum masuk ke sana. Padahal itu kan batasan terhadap itu kan sama sebetulnya juga menggunakan frekuensi. Iya, tapi kan enggak? Frekuensi dalam pengertian yang konvensional dan frekuensi dalam pengertian pemanfaatan untuk media baru mungkin berbeda karena 2002 ya. Perkembangan mungkin teknologi internet belum seperti sekarang ini. Belum ngebaca ya. Iya, kalau belum tidak berkembang kan saya juga nggak ngobrol seperti ini gitu kan. Terus bikin podcast. Jadi artinya basis dari KPI adalah pada frekuensi pengawasan isi siaran. Iya. Sekarang bahkan setelah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian ada PP, ada turunan PP-nya, bahkan sekarang kita tidak lagi terlalu banyak sebetulnya untuk mengurusi persoalan-persoalan perizinan. Memang ada di dalam evaluasi dalam rangka perpanjangan izin siaran, tapi tidak memberikan rekomendasi. Ada proses-proses yang dilakukan oleh KPI. Kalau KPI dulu tidak memberikan rekomendasi, maka izin itu tidak bisa dikeluarkan, baik itu izin baru maupun izin perpanjangan. Nah, kalau sekarang dengan PP yang baru itu sebetulnya juga itu yang kemudian menjadi keprihatinan teman-teman KPID terutama. Karena selama ini mungkin kalau kita bicara soal pengawasan konten lembaga penyiaran lokal gitu ya, baik itu televisi maupun radio, itu yang melakukan ya memang teman-teman KPID gitu loh. Kalau tidak dilakukan lagi untuk evaluasi, memang masih ada kemungkinan evaluasi tahunan, tapi saya rasa itu tidak bisa dilakukan seperti sebelum ada PP yang mengatur soal itulah, soal pos telekomunikasi dan penyiaran. Itu jadi tegasnya bahwa KPI itu menyangkut pengawasan konten. Ya, berarti kan material ya, tapi juga formal mungkin ya. Formal kalau dibilang persoalan perizinan tidak terlalu sekarang. Kan itu kan ada apa ya? Dilimpahkan atau karena putusan pengadilan ya, yang kemudian MK ya, putusan MK itu jadi semua yang ya karena memang mungkin benar ya, karena kita kan lembaga independen jadi semua yang disebut bersama pemerintah itu dihapuskan pada poin-poin itu. Iya, gitu saya tahu. Itu kan
regulator ya. Padahal KPI kan bukan regulator. Regulatory body. Iya, regulator itu kan ada di pengaturan ada pada pemerintah terhadap frekuensi. Baru pengawasannya di KPI gitu. Termasuk kan. pengaturan di dalam konten juga kami sih. Lah ya, Iya. lah ya. Karena membuat P3SPS pedoman Betul. perilaku penyiaran. Betul, tapi itu kan standar. pelaksanaannya. Bukan pada regulator dalam bentuk peraturan pemerintah perundang-undangan. Oh enggak. Karena emang itu segmen apa nih? Rannya beda. Kami Ruang- hanya ranahnya dimintai beda. masukan-masukan. Nah, seperti sekarang ini setelah kemudian ada PP kan segera diberlakukan pengenaan sanksi denda. Yang dulu di Undang-Undang 32 sebetulnya sudah ada, tapi belum pernah bisa direalisasikan karena belum ada di Kementerian Keuangan juga masih belum ada payung hukum atau apalah gitu. Itu di undang-undang yang sekarang, Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu kan, juga ada beberapa ketentuan ya mengenai Denda. tentang fungsi ke-KPI-an lah menurut saya. Oh, Terhadap itu semua. iya, yang kemudian bahwa bidang penyiaran itu menjadi kewenangan pusat, Iya. dan itu yang kemudian menimbulkan sengkarut di dalam KPI. Gitu kan, teman-teman kemudian berubah, tidak lagi ada sekretariat, lalu kemudian anggaran juga tidak lagi menjadi satker, lalu kemudian anggaran juga sifatnya hibah, dan hibah itu juga seringkali kemudian Suka-suka pemerintah daerah paham itu. 3 bulan, 4 bulan, ada yang sampai 6 bulan, bukan apa-apa gitu ya. Saya kan kalau kami berpikir bahwa di situ kan tidak hanya ada komisioner, teman-teman tenaga kontrak gitu ya, yang juga sangat berharap sudah menggantungkan sebagian hidupnya, kalau seluruhnya nanti saya Bagian dibilang sumber penghasilan itu di sana. Jadi kasihan juga sih kalau. Jadi kalau begitu hubungan antara KPI pusat dengan KPI daerah Koordinatif. Oh. Tapi rencananya kalau undang-undang perubahan atas undang-undang 32, undang-undang penyiaran ini dilakukan, keinginan pemerintah sebetulnya hierarkis gitu ya, hierarkis struktural. Jadi KPI pusat itu berada di atas untuk kemudian juga membawahi. Cuman memang formulasi atas itu masih belum. Saya kira itu benchmarknya Pak. Seperti KPU lah. KPU, Bawaslu, betul. lalu Ombudsman. Iya. Saya kira memang harus hierarkis. Bagaimana mengendalikan secara kelembagaan, kalau kelembagaannya itu independen di level pusat, tetapi tidak demikian atau semi independen di provinsi misalnya. Iya, pada beberapa kasus memang kami terus kemudian kesulitan. Misalnya pada saat RDP gitu kan ada pertanyaan dari Komisi 1 yang bertanyakan bahwa ada kasus di sini. Ini gimana ini KPI pusat gitu kan. Ya meskipun memang kami koordinatif, tapi tetap teman-teman juga menganggap bahwa kami yang berada di pusat harus tahu. Karena ketika kemudian ketemu dengan anggota DPR gitu ya, atau kembali dipanggil dalam RDP, kamu harus bisa memberikan penjelasan. Pada beberapa kasus kami mencoba untuk masuk di situ dan mencoba untuk mencarikan solusi juga sih, meskipun kalau kaitan dengan Undang-Undang 23 ya masih walaupun tetap terbatas, tapi itu kan upaya yang bersifat tambahan. Tetapi dalam secara organisatoris, secara organisasional maksud saya, secara institusional tidak bisa memerintahkan kepada KPI di daerah. Tidak bisa, tapi setidaknya intervensi dalam konteks yang dalam skala yang tidak terlalu besar itu membuat teman-teman KPI pun berhati-hati. Ya, karena mereka juga sebenarnya secara mungkin pengetahuan, mungkin juga konsultasi, tidak bisa juga kalau tidak pusat. Iya. Karena pusat telah yang menggagas utama kan secara struktural. Betul. Dan itu sejarah sejak lama. Ya. Karena mereka bagian dari apa kalau di daerah? Karena itu memang APBD sumbernya misalnya satu rangkaikan saja gitu ya ke APBN gitu ya. Jadi nanti jauh lebih powerful, otoritatif. Karena kalau selama ini kan tidak. Jadi kalau masalah-masalah yang dulu itu Mas Mur, apa memang masih juga terjadi misalnya frekuensi karpet, rebutan frekuensi. Oh iya. Sampai sekarang masih ada? Masih meskipun sekarang itu sudah mulai agak tersisi dengan media-media baru gitu, OTT dan sebagainya.
Tapi masih juga buktinya misalnya sekarang lagi digalakan soal digitalisasi penyiaran televisi terutama ya. Ada beberapa stasiun televisi yang membuka channel baru. Kalau sekarang kita bicara di Semarang saja lah, ada misalnya Magna TV, lalu kemudian ada BNTV yang bisnis itu berada dalam grupnya Metro TV. Lalu kemudian kita sudah tahu lah, itu sudah agak lama ada CNN, CNBC itu grupnya Trans TV, lalu Transmedia gitu ya. Lalu kemudian ada juga misalnya SCTV Indosiar itu sekarang O Channel, lalu kemudian ada Mentari yang religi gitu ya. Terus kemudian apalagi yang RTV itu belum, terus kemudian Cokro. Ada beberapa Nusantara TV, ada beberapa lah, Itu berapa sih jumlah TV di Indonesia? Di level pusat aja yang siaran nasional? Yang siaran nasional, kalau keseluruhan itu, kalau di pusat kami mengawasi sekitar 18 televisi berjaringan ya, 18. Artinya yang bersiaran di luar Jakarta, dia punya beberapa gitu ya, ada yang sampai 32, ada 34, ada yang cuma 20-an, ada yang cuma sekitar 8. Semacam relay ya? Iya. Jadi 18 dari Jakarta, kemudian direlay ke beberapa provinsi itu, terus kemudian ya itu ada sampai 34. 34. Sekali. Banyak. Baru satu stasiun ya? Baru satu stasiun. Satu stasiun itu bisa sampai 34 itu. Karena mereka kan pengen menguasai. Itu non kabel ya? Non kabel. Kabel masuk juga. Free to air. Kabel masuk di pengawasan kami. Penyiaran ya? Iya. Konten ya? Betul. Tapi pengaturannya sampai sekarang memang masih belum bisa seperti kami mengawasi free to air. Persoalannya kan. Saya lihat perlengkapan yang pernah saya lihat di KPI canggih banget. Emang pernah main? Saya kan pernah kerjasama. Oh gitu zamannya ya? Pak Sarsa. Oh Pak Sasa. Oh, Pertama itu. ya. Prof Sasa jadi ya. Jangan begitu dong, Mas Mul. Kirain. Saya menunggu-nunggu masalahnya ini main ke Juanda. Iya. Saya itu dulu MOU tahun 2008 gitu ya, Pak Prof Sarsa ya. Lalu saya ditunjukkan beberapa operator, ruang operator, operating room. Pengawasan ya? Iya, canggih sekali. Oh, sekarang lebih. Saya kira pasti lebih canggih. Karena sudah pindah kantor kan dulu kalau Pak Sasa kan di Jalan Gejamada kan. Iya. Nah, sekarang pindah ke Jalan Juanda. Oh, ke belakang istana. Yes. Paralel dengan veteran ya. Iya. Lalu kalau ke sana kan ya, ke Raya persis Muruk. dekat sama Harmoni itulah. Oh ya, saya juga tahu tempat di mana apa di situ juga saya tahu gitu. Nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Sensor. Beda lagi. Dan itu kerjasama itu masih berjalan sampai sekarang. Saya tahu. Jadi KPI, KPU, Bawaslu, lalu kemudian Dewan Pers. Jadi itu selalu. Jangan lupa, ente mesti tahu Mas Mul. Itu yang merintis itu NHS itu sama kawan-kawan waktu itu. Saya nggak salah. Kalau Anda menyebut saya yang istimewa itu salah. Sebelum saya pun juga sebenarnya inilah orang istimewa gitu. Jadi saya masih ingat bagaimana kita merumuskan agak panjang, Mas Bud. Kenapa? Karena ini kan rintisan pertama. Iya. Ya kan? Dan saya untungnya dengan Prof Sasa ini bisa menutupi kami. Kenapa? Anda tahu, pada waktu itu kami belum punya gedung, belum punya apa-apa. Bawaslu. Ya Allah. Loh gimana? Kami itu baru 1,5 tahun, 7 bulan. 8 bulan pertama lah kami dapat uang kehormatan, 1,5 tahun hampir itu ya baru punya gedung. Tapi sekarang gedungnya keren. Oh paling keren itu. Iya. Saya kebetulan ini bukan saya takabur, kami sih sebenarnya. Tapi di antara kami itu ada satu namanya NS yang berjuang untuk memperoleh itu. Karena waktu itu kami rebutan itu. Pertama dengan Baper Tarum, yang kedua konon karena ini dari Setnek ya, cerita. Konon dari KPK, Biro SDM mau pindah waktu itu. Sebelum sekarang loh ya. Lalu dari One Team Press yang baru ada di undang-undang. Ya saya gimana caranya supaya itu dapat gedung baru. Karena pikiran saya, gedung Bawaslu, ya kan, harus semua orang tahu. Bagaimana lembaga pengaduan mau tahu gitu ya. Dan semua orang sangat bisa tahu kalau ke Jakarta. Iya, pasti tahu. Dan kemudian itu gagasan mereka tulis itu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Saya tulis di buku saya soal sejarah pembentukan Bawaslu. Saya detail sekali di situ. Dan saya kebetulan karena difasilitasi oleh Menteri Sekretaris Negara waktu itu Pak Hatta, Pak Sudi dan
Pak Lambok. Itu besar sekali peranannya, selain Pak Mendagri Pak Mardianto, Kapolri Pak Hendarman, Pak BHD, lalu Pak Hendarman Supanji, Jaksa Agung, sama ya gimana caranya lah, injek-injek kaki sedikit lah supaya itu dapat. Karena jelas kami nggak dihitung. Loh, Bawaslu apa sih Mas? Lembaga apa ini? Anda bayangkan, jangan sekarang loh ya. Bawaslu dulu itu betul-betul hanya subordinasi. Lah orang kewenangannya saja sangat terbatas. Belum. Saya sendiri ditawari oleh Prof. Eko suruh masuk ke Panwaslu. Lembaga ini nggak menarik Pak. Tapi lama-lama karena tidak menariknya, kok jadi menarik ini. Sebenarnya peluang besar untuk membuat lembaga ini supaya setup-nya lebih bagus. Dan itu yang kulakukan. Mulai serius. Ya ada beberapa lembaga kan yang memang juga nggak terlalu populer ya. Betul. Tapi pada akhirnya setelah kemudian bisa mengisi itu ya. Dan kami itu sebetulnya salah satu di antaranya yang sebetulnya dari awal nggak begitu menarik, tapi giliran memang sering kali dicotosi sama netizen. Bagi saya, frekuensi itu vital loh ya. Iya. Pikiran saya, saya belum baca undang-undang secara detail kecuali dulu. Mudah-mudahan undang-undang yang saya pikirkan sama dengan yang sekarang juga. Pikiran saya gini Mas Bro, namanya frekuensi itu public goods, barang publik. Kalau kita barang publik itu kan udara, sinar matahari, air, itu kan bisa dikapitalisasi. Frekuensi itu juga begitu loh. Nah sekarang nih media konglomerasi, tapi lama-lama saya mau wawancara ini. Itulah saya bilang, jadi Anda yang cerita sih. Tapi nggak apa-apa, ini kan ini bentuk kangen yang luar biasa. Gimana itu soal frekuensi, benar nggak itu? Iya benar, makanya kemudian kan harus ada pengaturan. Kalau enggak kan nggak akan orang bisa menikmati siaran televisi, menikmati siaran radio. Kalau semua orang kan bisa bikin radio kan, bikin pemancar itu semua orang bisa, dan bisa melakukan siaran. Tapi kalau kemudian dibiarkan begitu saja, akhirnya kan kita nggak bisa dengerin lagu, nggak bisa dengerin musik, nggak bisa mendapatkan informasi karena semua orang bersiaran jadi tabrak-tabrakan. Nah itulah kemudian perlunya pengaturan, ada pengaturan. Misal begini nih, kampanye Pilpres dari pagi sampai pagi kembali, itu owner itu ngomong aja itu sesuai dengan gagasan dia, pikiran dia, padahal di undang-undang pemilu dibatasi loh. Iya, itu juga yang kemarin juga menjadi kritik kami sih. Kenapa kemudian yang di lembaga penyiaran formal gitu, yang di televisi, di radio itu sangat dibatasi. Padahal sebetulnya disitulah kemudian ada pemantau resminya, tapi memberi kesempatan di media baru yang sebetulnya kalau tidak salah di PKPU itu nyaris tidak terbatas ya kalau tidak salah itu. Nah itulah yang bagi kami kalau bisa sih malah justru lembaga penyiaran itu yang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pikiran kita memang waktu itu gini Mas Bro, biarlah Bawaslu itu benar-benar yang tahapan, sementara yang berhimpitan dengan lembaga lain macam KPI gitu ya, Dewan Pers untuk cetak ya kan, itu kita berdayakan sesuai dengan fungsinya. Tapi satu-satunya cara kan harus kita kerjasama, MOU. Nah memang pikiran kami pada waktu itu seperti itu. Karena apa? Kampanye itu protes banyak sekali dari seluruh partai politik, dari seluruh peserta pemilu. Karena apa? Penguasaan. Jadi ruang publik yang kemudian disegregasi gitu ya, dikuasai oleh secara personal untuk kepentingan, kan merugikan. Padahal hak untuk memperoleh informasi yang seimbang itu kan hak publik. Apalagi sekarang banyak juragan televisi yang membuat partai sendiri gitu ya. Betul. Jadi pimpinan partai. Betul. Gitu. Nah. Itu kan dari penulis ilmuwan Australia itu ya, Thomson kan. Thomas Reuters itu kan. Jadi dia partai politik, dia bikin partai politik, dia ketua atau elit partai politik. Beritanya setiap hari dia, media, kelompok-kelompok media juga dia punya, gitu ya. Jadi kecenderungan biasnya ada. Oh ya pasti. Tapi sebetulnya di luar negeri kan juga banyak juga ya. Berlusconi lah contoh yang paling populer karena saya kebetulan suka sepak bola ya. Betul. Tapi kan dia bukan partai politik, dia peserta pemilu tapi partai politik. Tapi kalau di Indonesia kan numpuk, jadi dari hulunya sampai ke hilirnya dia
pemiliknya. Pemiliknya owner, politisi sekaligus. Nah, itulah oligarki khas Indonesia yang luar biasa. Jadi ya ini memang aneh gitu ya. Karena itulah kemudian segregasi di bidang politik gitu ya berbanding lurus dengan kepentingan politik. Itu berbahayanya. Tapi di tingkat lokal apakah ada juga macam itu? Misalnya di ada, radio-radio ada beberapa. Radio ada, makanya kan kemudian berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu, lalu KPI kemudian membuat turunan peraturan bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh menjadi sekretariat pemenangan. Terus kemudian juga tidak boleh dipasang ya atribut-atribut yang jadi harus clear dari kepentingan politik di situ. Boleh beriklan, tetapi juga tetap harus memberikan kesempatan kepada yang lain, jadi adil berimbang. Dan itu kan sebetulnya juga di tahun berapa itu yang kemudian periode yang sebelumnya yang kemarin itu kan PKPU yang sebelumnya itu sudah diatur bahwa jumlahnya terbatas dan itu juga harus berasal dari KPU kan. Itu yang membuat teman-teman juga agak menyayangkan lah. Sebetulnya kalau memang misalnya tetap diberikan kesempatan lebih lah, jangan cuma 10 misalnya kepada setiap peserta pemilu. Itu sebetulnya kan apalagi sekarang radio kan terpuruk kan. Jualan obat lah, jualan jamu lah, obat kuat lagi. Janganlah. Nggak boleh. Iya, obat ini Firdaus. Obat kumis ya. Iya, obat kumis, penumbuh kumis kan. Karena itulah kemudian malah kakinya yang lebih lebat daripada saya. Bisa aja ini ya, memang kalau kita ada di podcast ini juga kayak orang NU tuh selalu begitu, bisa saja gitu ya ngambil cerita-cerita lawak. Kalau masalah ya tadi saya lanjutkan di kantor Mas Mul dulu itu ya itu sampai bisa merekam. Oh iya, sampai sekarang pun masih. 2 bulan. Hah? 2 bulan dulu. Oh, lebih. Sekarang setahun. Iya, tapi dulu nah, mungkin tidak sedang sekarang. Jadi kalau kami memerlukan rekaman berkenaan dengan dugaan pelanggaran kampanye, itu gampang sekali. Iya, tinggal saya kirim surat saja, tanda tangan, langsung. Nggak ada 2 hari lah pasti di. Emang kan ada kerjasama ya. Satu di antaranya dulu Pak SBY yang kami polusikan ke Bareskrim, kampanye di luar jadwal waktu di Kemayoran, dan itu menjadi heboh sekali, luar biasa, tekanan psikologis besar sekali. Tapi namanya NHS kan tidak pernah menyerah, walaupun tentu kelat-kelitnya ini kan harus ada, ya kan. Jadi tanpa melukai, gitu ya, tanpa memojokkan 1-2 orang, tetapi juga win-win solution lah. Ya, tidak begitu istilahnya. Bukan. Keputusan tindak lanjut tetap harus dilanjutkan. Tidak mau kami gitu ya menarik penerusan laporan ke Bareskrim. Saat bersamaan ya gimana caranya supaya tetap harus diproses. Lembaga lain yang punya otoritas, karena Mas perlu tahu bahwa pada masa itu undang-undang tidak memberikan kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi. Beda dengan sekarang. Nah, itulah salah satu pikiran saya dan kawan-kawan, terutama saya ya, untuk bagaimana meningkatkan otoritas. Kalau saya lihat juga lagi hal yang sama sebenarnya ada di Komisi Penyiaran, karena kemarin juga sempat ada kasus juga di Padang dan di Reskrim juga. Kami juga didatangi. Polisi juga? Iya. Kampanye pemilu? Pilkada ya? Pilgub ya? Oh sorry, Pilgub ya? Iya, Pilgub. Sumbar kan masuk? Iya. Lalu beberapa provinsi. Tapi memang kerjasama Bawaslu dengan KPI sangat produktif. Karena memang hal yang tidak kita bisa perkirakan dengan enteng dan gampang bisa dipenuhi oleh KPI. Ya, saya rasa kalau soal kerjasama dengan Bawaslu, KPU itu sudah lama, dan memang kami karena posisi antara KPI dengan Bawaslu itu sama-sama dalam konteks pengawasannya, makanya dulu itu sampai pas waktu Pilkada Jawa Tengah saya minggu tetap bertugas di kantor dan saya komunikasi dengan Mas Afhan itu.
Dan sampai sekarang ya itu mungkin karena tahun 2000. kehebatan dari rancangan MOU lah gitu kan. Iya itu. Oh. Ya itu merintis saja lah. Kalau sampai digunakan hingga sekarang ya itu berarti startupnya kan sudah benar kalau begitu. Iya, ya memang. Tapi sayangnya sih, saya sih berharap nanti NHS itu bisa menyuarakan bahwa jangan cuma 10 lah. Karena kalau bicara sesuatu yang misalnya ya sosialisasi menjelekkan, itu jelas pengawasannya ada. Dan bisa diberikan sanksi oleh KPI misalnya gitu ya, dan publik selalu mendengarkan. Tapi kalau di internet meskipun bisa jadi orang mengatakan bahwa daya jangkau media sosial itu jauh lebih meluas gitu ya, bisa jadi begitu, tapi persoalan pengawasannya itu loh. Saya setuju ya, daripada ditangani oleh Kominfo yang kadang-kadang publik kita itu kan mengkonstruksi bahwa pemerintahan itu kan pasti tidak, Pengawasan pemerintah itu hoax dan segala macam yang menentukan bukan pemerintah, tapi lembaga independen yang dalam hal ini saya kira paling dekat KPI. Iya. Tapi tentu saja ada prasyaratnya ya. Iya, selama belum memang kewenangan itu belum diberikan oleh undang-undang kan nggak bisa kita ke sana. Meskipun kemarin kan sempat di awal periode saya masuk itu kan sempat ada kehebohan, tapi ya orang sih mengatakan bahwa KPI ini pinter mencari strategi untuk bisa lebih populer gitu kan. Sampai kemudian waktu itu kan memang dihujat 100.000 orang lebih membuat petisi penolak itu kan. Termasuk juga sampai kelasnya Joko Anwar dan beberapa orang-orang penting lah. Iya. Joko Anwar kan sutradara ya, luar biasa itu. Tapi emang kalau lepas dari itu emang konsekuensi ya. Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu yang orang lain mungkin ya tidak memahami dengan detail mengenai bagaimana undang-undang mengatur, bagaimana ranah kewenangannya sejauh mana. Pada kasus yang terakhir yang di KPI tentang Atta Halilintar sama Aurel. Nah, itu gimana sih sebenarnya yang benar? Saya sebenarnya sudah nggak pengen lagi ngobrolin soal itu kan, pusing saya. Tapi kayaknya hujatan ke KPU banyak itu. Banyak. Ya, tapi pro kontranya juga kayaknya juga banyak juga. Kalau misalnya kemarin sempat ada ancaman dari orang-orang yang pro, gitu ya, netizen yang pro. Kalau sampai KPI melarang kan setelah lamaran itu kan memang kemudian ada intensitas pemberitaan tinggi, terus kemudian juga permintaan wawancara itu juga banyak gitu ya. Nah pada waktu itu memang kami evaluasi konten lamaran itu tampaknya juga tidak punya, ya kalau boleh dikatakan nilai budayanya itu sangat tipis gitu ya, sangat sedikit gitu kan. Baru kemudian karena muncul publikasi, langsung kami kemudian minta klarifikasi pada pihak RCTI, dan RCTI mengatakan bahwa itu bukan publikasi yang mengeluarkan kami. Benar tidaknya kami tidak tahu, karena memang kami tidak punya sarana untuk kemudian bisa membuktikan bahwa itu sebetulnya bikinan RCTI sendiri atau production house atau siapa, kita nggak tahu. Tapi kita sudah sampaikan, meskipun pada waktu itu memang belum ada keputusan disanksi atau tidak gitu kan. Tapi setelah kemudian itu, sebelum kemudian siraman itu, kami sudah melakukan rapat pleno dan keputusannya adalah sengit memang pada waktu itu. Antara yang mengatakan disanksi dan yang tidak disanksi itu hanya selisih, ya tipis banget lah. 45 ya? Ya akhirnya kemudian tahu aja sih. Ya. Akhirnya kemudian membolehkan, tetapi dengan catatan. Catatannya lebih dikedepankan karena siraman itu menggunakan tradisi Jawa, harus diberikan edukasi tentang siraman, apa maknanya, apa tahapannya, bagaimana dan sebagainya. Termasuk sampai jika nanti kemudian di dalam siraman itu sudah bisa dilakukan, sudah ada nilai-nilai edukasi, lalu kemudian nanti pada saat pernikahan atau mungkin pada saat pengajiannya gitu kan, itu nanti harus ada, kenapa sih Atta itu kemudian menjadi orang yang sangat, figur yang sangat populer. Anak-anak muda milenial bisa melakukan itu, bisa menjadi seperti itu, artinya dia bisa bekerja, menjadi seorang YouTuber gitu loh, menjadi Tapi sebenarnya apa sih masalahnya? Kan perkara gampang aja. Orang nikah, ya kan? Lalu ada orang yang menawari, bahkan lembaga penyiaran itu
supaya di relay, supaya di live stream. Siarkan. Apa salahnya? Orang melihatnya kepentingan publik. Apa sih kepentingan publik yang diperoleh dari prosesi pernikahan itu? Itu loh. Kan Atta Aurel, kalau misalnya anak raja, anak presiden, oke lah. Sisi keunikan apa yang kemudian ditampilkan dari dua orang itu kan sebetulnya nggak ada. Tapi kan negara nggak dirugikan, publik emang dirugikan. Negara nggak dirugikan, tetapi kan sebetulnya undang-undang itu sudah menyebutkan bahwa frekuensi itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Nah itu kan dia satu bagian dari sekian orang. Iya, satu bagian. Apalagi kemudian kalau diikutkan dengan pendukungnya gitu kan, followernya kan banyak sekali, itu jutaan kan dia. Iya, tapi nilai keberatannya di mana, Mas? Ya keberatannya karena pernikahan itu kan merupakan ranah privat ya. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan privat itu tidak sepatutnya untuk kemudian dipublikasikan melalui layar kaca, melalui media penyiaran. Si Atta ini orang biasa yang kebetulan YouTuber fenomenal. Saya tahu mau luar biasa ya. Iya. Tapi kan enggak juga orang bisa mengatakan bahwa dia enggak boleh. Ya persoalannya itu memang di dalam undang-undang begitu. Jadi, nah karena kemudian ada publik yang melihat bahwa sebetulnya pernikahan itu adalah ranah privat, bukan ranah publik. Padahal sebetulnya juga di situ kita bisa berdebat, karena nggak mungkin orang menikah itu lalu kemudian pasti harus dipublikasikan. Itu harus kan, harus ada saksi, harus dilihat lalu kemudian itu pasti iya. Tetapi yang dilihat oleh sebagian mereka itu adalah bahwa urusan pernikahan, urusan perceraian, urusan itu adalah urusan rumah tangga. Nggak perlu disiarkan nggak langsung. perlu kemudian. Tapi kalau news bisa ya, dibikin news berita. Kalau hanya dibikin news ya, kalau itu kan persoalannya sudah berapa jam yang dimanfaatkan ketika kemudian lamaran itu 5 jam lebih. Itu artinya kan sebenarnya blocking time. Yang tidak boleh itu blocking time. Kalau blocking time itu kalau Atta yang kemudian meminta, membeli misalnya. Nah ini terbalik. Ini lembaga penyiaran yang meminta. Iya, lembaga penyiaran yang meminta kepada Atta Aurel itu untuk bisa disiarkan, karena tahu kan acara siang itu sebetulnya juga tidak terlalu seksi untuk mendapat rating, apalagi iklan. Tapi ada Atta Aurel, setidaknya berapa juta lah yang dimiliki oleh si Atta, berapa juta yang dimiliki oleh Aurel, belum lagi tamu-tamu yang datang di situ gitu kan, udah tumplek-plek di situ, jumlahnya bisa jutaan orang. Artinya ada potensi mereka prosesi itu akan ditonton. Dan jangan salah loh, ada juga akademisi yang mendukung acara itu loh. Siapa itu? Aduh. Itu masuk presiden juga. Kan? Daripada ribut-ribut ala apa itu yang di TV One itu. ALC itu gitu ya. Itu kan kepentingan publik jelas, kecerdasan. Iya. Paling nggak kesebandingan. Kadang-kadang kan juga ada umpatan-umpatan yang kata-kata kasar dan itu diskusi. Itu sih jelas memang tidak bagus. Saya juga bukan nggak bagus, kadang-kadang memang dikemas begitu. Karena kemarin kan pada saat saya datang di sebuah acara di televisi pun, ketika pembicaranya datar-datar saja gitu, nggak akan menarik orang, nggak akan seru lah. Memang orang baik itu susah di republik ini. Bukan kalau itu memang modifikasi dari sebuah program harus menjadi menarik. Ya kadang-kadang begitu, sama lah kayak kita mau bertinju gitu kan, wow tetep gitu. Padahal sebetulnya memang diminta begitu. Biar ratingnya naik kan. Pertandingan kayak yo-yo gitu ya. Iya. Tapi kecerdasan itu kan melalui jalan. Apakah jalan seperti Mike Tyson, gedebu, ataukah jalan Muhammad Ali. Ini kan dua metode yang berbeda. Demikian juga dalam urusan media. Tetapi yang jelas, orang pintar, orang yang tidak menyentuh pada hal yang bersifat entertain, sesuai dengan selera dari mereka yang mengkonstruksi, itu nggak laku. Iya. Atau laku sekalipun sisiput gitu loh. Jalan sisiput atau jalan Mike Tyson sekarang. Itu yang kadang-kadang saya secara pribadi, saya bukan mengatakan bahwa itu 100% jelek, enggak sih. Kadang-kadang kalau pemerintah harus kemudian diwawancarai, performa komunikasinya, performa verbalnya itu nggak membuat orang lalu kemudian untuk tertarik menonton. Sebab saya yakin bahwa yang disampaikan oleh pejabat dan sebagainya itu kan sebetulnya
menarik dari sisi untuk diketahui ya. Tapi dari cara penyampaian yang kadang-kadang apalagi kalau kemudian pejabat di daerah itu kan bicara ya program ini memang sudah orang mendengarkan nanti. Tapi kadang-kadang memang enggak mutu gitu loh. Nggak mutu yang dibicarakan, Iya, materi, sudah substansi materi ataukah Ya kadang-kadang orangnya juga. beda sama yang ini. Enggak juga. Saya Selalu bisa, apalagi kalau pada Itu- waktu itu si siapa Mata Najwa kan pakai dasi lalu kemudian itu ada saya bilang, kawan, keren lah. ada kawan Mas Mul yang ngeluh. Dia ngeluh banget karena baru dengan sayanya sudah jealousnya minta ampun. NHS, kenapa itu bikin itu podcast? Oh. Kok langsung tiba-tiba menyalip saya punya Oh ya? follower sama viewernya. Loh, apa masalah? Perasaan saya itu merasa lebih penting daripada NHS. Kan kurang ajar sekali. Nggak apa-apa juga. Oke. Tapi performa verbal dan ekspresi itu kan beda ya. Lah ya. Saya bilang, ya ini kan klaim dia. Dan saya kan sebagai orang baik juga mendengarkan saja. Iya. Lah saya bilang, apa masalahnya? Sebentar. Sebagai orang baik. Sebagai orang Oh ya, baik. ya yakin, saya percaya itu. Itu dia karena ini orang sudah ngeluh, udah nggak enak juga memarah saya untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Ini kan nasib pergaulan dia. Saya bilang, Anda itu memang dari dulu tidak berubah-ubah gitu loh. Semua hal itu karena tergantung amaliyahnya, iya kan? Saya enggak tega untuk melanjutkan kalimat dia karena bagaimana saya dengan bilang, kata lain ya, bahwa Anda tidak ya, salah ya. gitu ya. Saya bilang begini, jangan pernah Anda, ya kan, karena itulah kemudian saya muncul tagline, jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Oke? Ya. Ya, tapi saya Setuju. sarankan Saya setuju. supaya tidak menyesal, maka Anda jangan pernah berbuat baik. Nah, karena itu dia kan susah, ya kan. Yang kedua, yang ketiga, saya bilang, Anda kan punya Tuhan, punya Allah, ya kan. Anda tidak perlu kemudian memaki-maki keadaan. Kalau begitu ya berubah, perwajahnya berubah, lightingnya berubah. Tapi saya bilang sama Anda, Tapi ini nggak ada lighting loh ini. Ini paket minimalis loh ini. Allah, Oh gitu ya. public goods ya. Oke ya. Nah, saya bilang, kita itu ikhlas saja dalam menebar kebaikan. Tidak perlu kita betul. itu Betul. resiko YouTuber followers, kemudian subscribers, Betul. ya, Ya. itu konsekuensi. Ya. Loh, kalau konsekuensi nanti nggak bisa operasi. Ya. Di atas itu saudara-saudara, saya kasih tahu bahwa kita masih punya Tuhan. Ya. Bukan berharap kita mendapat pahala pun jangan. Ya, kata dia, sarannya kok minimal sekali, itu pasarnya tinggi sekali. Lo Anda sudah begitu, Anda salahkan kepada orang yang Anda sendiri tidak perbaiki. Maka tagline saya, jangan pernah, ya kan, jangan pernah menyesal berbuat baik. Tetapi supaya Anda tidak pernah akan menyesal, maka jangan berbuat baik. Ini kan kalimat yang nggak ada. Repot. Iya kan? Ini kalau bicara tentang begitu-begitu sama NHS itu repot. Lah orang menyalahkan orang. Yang disalahkan aku lagi, yang aku tuh tidak tahu apa-apa gitu. Dia tuh menyalahkan semua orang. Entahlah dia disebut nama orang, tapi yang jelas ke saya, aku ditunjuk. Perasaan aku merasa lebih pintar dari Anda. Lu siapa yang bilang bahwa saya itu lebih bodoh dari Anda? Itu sendiri udah salah. Saya bilang amalia Anda yang salah. Jadi maka berprasangka baiklah kepada semua orang. Iya. Dan dengan begitu Betul. Anda akan sukses. Betul. Nah yang terakhir lagi waktu, jangan pernah menyesal berbuat baik. Ya. Tapi supaya Anda tidak pernah menyesal, maka jangan berbuat baik. Tutup YouTube-mu itu tadi, gitu loh aku bilang. Iya, Mas Mul, thank you banget ya. Sama-sama ya. Aduh, menarik sekali. Ini bagian dari menebar kebaikan. Insya Allah, amin. Saya enggak pernah memikirkan konsekuensi. Oh enggak. Saya pernah bicara sama temen dia tentara TNI ya, pensiunan usianya sudah 70 lebih tapi badannya masih sangat seger. Sangat seger dan pergerakannya luar biasa. Dia sering kali bilang, Mas, salat, zakat, semualah yang dilakukan kebaikan, jangan pernah berhitung bahwa saya akan mendapatkan pahala surga dan sebagainya. Kalau Mas Mul berpikir begitu, artinya bahwa Mas Mul itu masih juga hitung-hitungan. Udah jangan, lakukan aja lah. Iya.
sebaik yang boleh mungkin dilakukan. Iya, Habis itu iya. silakan. Udah urusan sana lah. Jangan pernah menyesal berbuat Baik. baik. Hmm. Supaya Tidak menyesal, jangan berbuat pernah baik. berbuat baik. Sobat, ini memang nggak rampung kalau ketemu dengan satu oknum ini yang saya merasa dekat sekali dan saya rasa dia pun merasa dekat dengan saya. Kebetulan kami berpisah, terbalik. Saya pulang ke kampus, dia malah pergi ke Jakarta dan dia berharap saya pergi ke Jakarta, dia pulang kampung. Tapi saya tidak mau yang terakhir saya tidak mau. Kami akan bersama-sama lagi dengan dia. Setiap hari berdiskusi banyak hal mengenai apa saja yang bisa dibikin tertawa. Seperti baru saja dialog kita yang sobat-sobat lihat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.